Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas sebuah limpah rahmat dan kasih sayangnya yang diberikan kepada kita. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali pada malam yang cerah ini kita akan melaksanakan salah satu Tridharma perguruan tinggi adalah melakukan bedah riset artikel yang merupakan bagian dari penelitian dosen. Karena tidak mungkin rasanya kalau disebut kampus dunia maya tidak sering melaksanakan bedah riset yang berguna untuk mahasiswa S2, para peneliti, oke, dan dosen juga. Nah, pada saat ini kita akan melaksanakan pemodelan amount storm extreme based on annually rainfall using GEV. Jadi ini merupakan seri kelima dari perbincangan kita tentang hujan dalam skala singkat yang kita ekstrak menjadi storm. Kita sudah melihat bagaimana cara mengekstrak menjadi storm, lalu dapatkan 3 variabel, lalu kita modelkan dengan menggunakan probability density function yang biasa kita dengar dengan gamma, Weibull, dan seterusnya. Lalu kita bicara tentang bagaimana extreme storm based on the storm. Jadi ada satu storm, ambil yang paling maksimum. Ambil satu storm, ambil yang paling maksimum, itu based on storm. Nah, sekarang extreme storm berdasarkan tahunan, based on annually rainfall. Jadi kalau dikatakan berdasarkan tahunan, kita udah simak pada seri yang sebelumnya bagaimana cara mengambil data ini untuk extreme storm tahunan. Wah, kita bahas. Jadi kita tidak perlu cerita itu lagi. Nah, sekarang kita langsung aplikasi hal-hal yang ditunggu oleh mahasiswa ataupun peneliti lainnya, bagaimana memodelkan extreme storm, amount extreme storm ini based on annually rainfall using GEV, menggunakan salah satu model ekstrim yang sering digunakan adalah Generalized Extreme Value yang kita singkat dengan GEV. Nah, kita coba lihat beberapa riset yang telah dilakukan oleh orang tentang GEV untuk melaksanakan pemodelan hujan ekstrim ini. Kita lihat salah satunya misalnya yang dilakukan, kita coba share. Nah, kita lihat dari salah satunya riset yang dilakukan oleh Journal of Meteorological Society of Japan tahun 2007. Penelitiannya berjudul Modeling Annual Extreme Precipitation in China Using Generalized Extreme Value Distribution. Nah, riset ini tidak menggunakan storm, tapi menggunakan hujan tahunan. Jadi seperti teori-teori yang biasa, tidak perlu ada ekstrak data dalam bentuk storm. Nah, karena dia sama-sama menggunakan teknik model generalized extreme value, maka kita coba jadikan rujukan terutama tentang matematis yang timbul oleh GEV ini. Nah, ini kita gunakan dalam riset artikel yang digunakan oleh Song Feng dan Serelis Nadaraja. Enkihu, oke, dari USA dan dari UK, USA dan seterusnya. Nah, dalam riset artikel ini metodologinya diberikan cumulative distribution function. Nah, ingat dalam teori silakan masuk ke Rado Institute, nanti di situ ada F besar atau distribution function, kadang-kadang orang sebut kumulatif, kadang-kadang orang sebut distribution function. Diberikan seperti pada persamaan satu, nih F besar, eksponen kurang 1 tambah eta X kurang mu delta berpangkat min 1 eta
di mana nu, theta, eta itu merupakan location, scale, and shape parameter. Nah, ini dia. Jadi kalau begitu GeV itu adalah distribusi yang dengan 3 parameter. Nah, kebiasaan kita adalah kita memerlukan yang disebut dengan F kecil. F kecil itu probability density function. Kalau F besar, distribution function. Kadang-kadang disebut cumulative distribution function. Nah, kata teori, kalau diketahui F besar, kalau mau dicari F kecil, turunkan saja. Cari turunannya. Jadi kalau turunan fungsi F besar ini, kita ambil permisalan U minus 1 tambah eta X kurang nu per delta berpangkat min seper theta, maka DU-nya adalah minus seper eta dikali minus 1 tambah eta dikali X kurang nu per delta berpangkat minus 1 per eta kurang 1 dikali dengan eta per delta dx. Nah, ini DU-nya. Setelah kita dapatkan DU, maka kita akan dapat turunannya adalah Fx dfx ini menjadi seper theta dikali 1 tambah eta X kurang nu per theta min 1 per eta kurang 1 eksponen min 1 tambah eta kali X kurang nu per delta berpangkat minus seper theta. Nah, dalam R nanti kita perlukan bahasa kumulatif ini atau F besar. Nah, ini ada eta, ada theta, ada mu. Mu itu mu. Nah, ini adalah untuk F besar dan ini untuk F kecil. Nah, ini perlu bahasa-bahasa seperti ini dalam R itu perlu. Jadi, bahasa matematisnya kita transform ke dalam bahasa komputer. Nah, ini memang harus memiliki pengetahuan tentang pemrograman komputer. Dalam hal ini kita gunakan R. Bagaimana cara mentransformasi matematis dalam kertas ke dalam bahasa komputernya. Kita harus jelas. Nah, ini nanti kita perlukan untuk pemodelan. Nah, hal yang paling baik adalah katanya adalah menggunakan return level. Return level itu berhubungan dengan return variance. Artinya, inilah nanti yang akan kita gunakan untuk melihat seperti apa hujan ekstrim itu untuk 50 tahun, 100 tahun ke depan. Kita menggunakan return level atau berhubungan dengan return variance. Di mana rumus ini datangnya dari kuantil GeV. Jadi kalau tadi ada kumulatif, ada F besar, ada F kecil density function, dan ada kuantil. Kuantil itu inverse dari kumulatif. Jadi kalau secara matematisnya nih kita lihat, tadi F besar itu adalah kumulatif. Nah, dari kumulatif ini akan kita cari inverse-nya. Logaritma naturalkan kiri kanan, dapatlah seperti ini. Oke, kita logaritmakan kiri kanan. Logaritma eksponen ya tinggal ini saja. Oke. Lalu apalagi langkah berikutnya? Kita pangkatkan kiri kanan dengan pangkat min eta. Nah, jadi dia min eta, kita pangkatkan kiri kanan, min log min eta. Jadi di sini nampak, kita satu ini kita pindahkan. Nah, jadi satu kurang min log, ini dia min. Nah, inilah proses untuk mendapatkan inverse dari distribusi kumulatif atau kita sebut dengan kuantil. Nah, Fx di sini nanti ditukar dengan 1 per T. T ini tahunnya mau berapa tahun? 10 tahunkah? 100 tahunkah? Makanya dalam rumus kurang 1 kurang 1 per T. Oh sorry, F-nya ini ditukar dengan 1 kurang
1/T. Nah, ini dah. Jadi kalau kita lihat rumusnya tadi, log Fx, maka kita tukar dengan 1 kurang 1/T, maka dia menjadi persamaan 4. Nah, itu matematisnya. Jadi nanti setelah dapat parameter nu, theta, eta ini, tinggal T-nya itu kita ganti saja. Mau 50 tahun kah, ganti T 50. Mau 100 tahun, ganti T 100 tahun. Artinya 100 tahun yang akan datang, ada peristiwa terjadi sekali nanti di mana data ekstrim itu kita ketahui berdasarkan kuantil. Artinya 100 tahun ke depan itu akan muncul data yang kita inginkan sebagai gambaran ekstrim untuk 100 tahun ke depan. Nah, kalau nih nanti kita menggunakan, kalau nanti kuantil tuh ini dah bahasanya MU kurang nih MU kurang theta per eta, oke, dan seterusnya. Nah, setelah kita peroleh ini semua, tentu tidak mungkin rasanya kita menggunakan cara manual, karena kita tahu dalam mencari parameter itu langkah pertama kita cari likelihood, lalu log likelihood, lalu turunan log likelihood. Nah, itu tidak usah kita bahas. Itu mana yang mengerti matematik statistik tentu paham. Likelihood kalikan saja ini sampai ke N. Ingat, likelihood adalah fungsi densitas bersama untuk variabel acak yang saling bebas. Jadi kalau dikatakan saling bebas, kalikan sampai ke N. Fx1 kali Fx2 dan seterusnya. Lalu setelah likelihood, log likelihood. Log likelihood kita logaritma naturalkan likelihood. Baru kita maksimumkan. Karena dia nanti ada 3 parameter, pasti nanti muncul 3 persamaan non-linear yang akan dicari sistem penyelesaiannya. Tidak mungkin rasanya dengan manual. Oleh sebab itu kita tengok R-nya. Ini kelebihan kita. Kita lihat R-nya. Kita tutup stop share. Theoretical telah kita lihat. Kita lihat theoretical tadi udah lihat. Oke. Lalu bagaimana R-nya? Wah, ini yang ditunggu-tunggu. R. Oke, kita buka R kita. Kita buka R. Wah, ini R kita. Share. Nah, ini. Program pertama ini itu udah kita bahas itu. Ini dari data ini sampai ke list ini adalah program untuk mengeluarkan data-data ekstrim tahunan. Nah, itu udah kita bahas sebelumnya. Jangan sampai lupa. Lihat sebelumnya kita udah bahas. Kita run lagi. Oke, coba kita run lagi data. Kita menggunakan data Alor. Nah, kita lihat data kita terus pintas. Kita ambil vertikal, kita buka 2. Kita ambil data, kita run. Nah, nih. Jadi seperti kemarin kalau kita mau lihat data kita, data apa yang kita gunakan, ini minggu yang kemarin udah belajar. Kita ambil heat data. Oke, data. Kalau mau lihat, kalau diulang sepintas, ulang. Nah, ini data kita dari tahun 70, bulan 7, tanggal 2, ini harian. Minus 99 nih hujannya nih, karena dia datanya missing. Kita sepakat kalau data setiap jam kita tukar dengan 0. Karena memang lebih 80% data hujan setiap jam itu 0. Jadi kalau missingnya ini kita ganti dengan 0 saja. Lalu sampai tahun berapa datanya, kita ambil tail data. Kita enter. Nah, sampai tahun 2008. Jadi bayangkan aja 1970 sampai 2008. Nah, ini program kita jalankan untuk mendapatkan data maksimum. Oke, kita jalankan untuk mendapatkan data maksimum. Ini udah kita bahas sebelumnya. Kita alur data terus sampai ini dia run. Kita lihat jalan ya. Oke, sudah jalan. Nah, kita beri nama data ini dengan nama D maksimum.
Jadi D maksimum, rad maksimum. Nah, jadi D maksimum ini, nah kita beri nama D maksimum. Kalau kita ketik D maksimum, D max. Nah, dia hanya akan mengeluarkan data-data yang ekstrim saja. Kalau kita lihat, kalau tanpa kita keluarkan, kalau mau kita lihat keseluruhannya yang dikeluarkan oleh program itu ini, enter. Nah, di sini seluruhnya nih. Ada tahun 70, banyak datanya 4.393, ada 58 stom. Yang maksimum dalam tahun 70 itu stomnya amountnya 114,5. Nah, kita butuh yang kolom keempat saja. Nah, makanya kalau kita perlu kolom keempat saja, kita sebut bahasanya Dmax. Nah, ini tanda kurung siku 2 kali yang kita ambil kolom keempat. Kita enter, kita panggil Dmax. Nah, Dmax. Nah, ini dia. Jadi yang kita ambil kolom keempat saja. Nah, setelah kita memiliki data, maka kita mempunyai program. Get log ini adalah GEV log likelihood. Nah, function mu theta 1 sigma, namanya sigma. C ini tadi yang ada E cantik itu namanya C rupanya. Mu itu pakai mu. Sigma itu yang kita sebut tadi dengan theta. Jadi tadi ini kita sebut dengan mu. Kalau di rumus tadi ya, biar nanti tidak bingung, kita kasih tadi kita sebut dengan mu yang ini. Kalau yang ini kita sebut tadi dengan theta. Kalau tadi dalam teoritikal tadi kita sebut dengan theta. Oke. Sedangkan ini tadi kita sebut dengan eta. Nah, ini kita sebut dengan eta tadi. Ternyata dalam teoritikal ini namanya si. Kenapa disebut si? Antara nak tahu. Jadi ada 3 parameter mu sigma si. Theta ini nilai awalnya. Theta awal, nilai awal untuk mu kita ambil rata-ratanya. Untuk sigma kita ambil standar deviasinya. Untuk si kita ambil 0,1 nilai awal. Nah, ini adalah fungsi log likelihood-nya. Kalau XI-nya 0, likelihood-nya seperti ini. Selanjutnya kalau XI-nya tidak 0, likelihood-nya seperti ini. Dataset menunjukkan Dmax. Oke. Dataset itu Dmax artinya. Length dataset. Oke. Nih dataset itu Dmax. Nah, setelah programnya kita lihat log likelihood-nya. Bagi yang penasaran, kita programnya nak nampak ke samping, kita buka ke samping deh. Log length. Nah, kita buka ke samping sampai habis. Kita buka panjang. Ah, ini dia. Mana yang penasaran nanti sampai ke samping, itu udah kita buka. Oke, nanti mana penasaran. Oke, kita lihat. Nah, ini sekali lagi kita buka ke samping. Untuk nanti yang mau belajar di rumah, ini kita buka perlahan. Perlahan-lahan kita buka, nanti biar bisa nampak di rumah. Oke, terus. Oke. Nah, kita jalankan program ini. Kita jalankan, run, dataset, dan seterusnya. Run. Oke. Nah, program ini menjalankan maksimum likelihood dengan menggunakan metode numerik. Salah satu dalam R itu ada disebut untuk penyelesaiannya NLM. NLM itu non-linear modeling. Dia pada dasarnya menggunakan teknik Newton-Raphson. Nah, NLM, give log kita ambil yang 2. Kalau mau lihat seperti apa parameter DV tanpa, kalau kita ambil NLM-nya saja, misalnya kita copy. Oke, pasti. Kalau kita mau ambil NLM-nya, hasilnya ini dia. Dia gradient, code 1, iteration, dia 25 iterasi. Oke, ini parameter kita tadi. Ini parameter 3 yang kita inginkan. Ini MU. Ini, apa tadi? Ini C. Ini MU. Ini adalah
Apa tadi nama satu lagi? Sigma. Nah, ini sigma. Oke, ini MU, ini C. Ini parameternya. Karena yang kita perlukan yang nomor 2, nih nomor 2 ini ada 1 minimum, 2 estimate, 3 gradient, kita ambil 2. Makanya kita ambil di sini kurung 2. Makanya kita sebut dia parameter GEV. Kalau kita lihat apa hasilnya parameter GEV itu, kita ambil yang nomor 2 saja. Ini dia 104. Kita memerlukan yang ini saja. Oke. Lanjut. Kita lanjut. Mana yang ingin belajar? Nah, ini theta kita. Jadi tetanya ini, MU-nya ini, eta-nya ini. Kita masih sebut theta, MU, dan eta. Padahal sebenarnya MU eta ini adalah C, theta ini sigma seharusnya. Tapi karena ada telanjur programnya membuat itu, kita ikut aja. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat kehebatan model kita ini. Parameter tak tahu. Udah tahu kita parameter. Kita akan coba lihat gambar histogram dengan fungsi. Nah, ini FGFOC tadi, teoretikalnya udah kita sebutkan, ini adalah density function. Udah kita sebutkan tadi di teori density function. Mana yang mau lihat secara utuh, kita lihat terus ke kanan. Ini yang secara utuh. Oke. Ini secara utuh ke kanan. Ini SSI adalah data. Kita ambil data sebanyak data dari 0 sampai 2 kali maksimum. Dengan berjarak 0,01. Kita run, coba kita lihat hasilnya. Kita run. Nah, ini dia. Oh, kita hapus dulu. Tak bagus hasilnya. Kita coba ulang lagi. Kita run lagi. Kita coba data set. Ini dia, kita run. Kita ambil FGFOX. Nah, ini legend. Run dulu. Nah, nih. Nah, ini coba lihat. Jadi kalau kita lihat histogram data, nah ini histogram data dari data hujan per jam. Hujan per jam dari tahun 70 sampai 2008 kita ekstrak stormnya, kita ambil lagi ekstrimnya itu setiap tahun, makanya kita punya data yang di histogram. Nah, coba lihat. Yang warna biru ini adalah model fungsi densitas peluangnya. Makanya ini disebut dengan density plot. Kan cantik, lumayan kan, biru itu bisa menghampiri histogram data sebenar. Jadi yang warna biru GEV model, sedangkan yang peta-peta ini histogram data sebenar. Udah sukses, udah 2 sukses kita. Kita sudah sukses parameter, kita sukses dengan density function plot. Oke, kita lihat berikutnya. Setelah density function plot, apalagi kumulatif plot. Nah, kita lihat kumulatif plot kita. Non. Nah, ini dia. Ingat, kumulatif plot dia menggunakan pendekatan I per N tambah 1. I itu dari 1 sampai banyak data, N itu length data. Ingat, untuk density, untuk F besar atau distribution function atau kumulatif, kita perlu mengurutkan data dari kecil ke besar. Maka kita sebut XX itu sort. Sort itu mengurutkan. Lalu ini GEV, ingat kita sudah bahas tadi dalam teori, ini adalah bentuk dari perubahan rumus ke dalam bahasa komputer yang sudah kita bahas tadi. Oke, coba kita jalankan, kita plotkan. Run. Nah, ini dia. Kan lumayan. Garis hitam itu theoretical, sedangkan yang biru itu GEV model dari kumulatif atau distribution function. Udah 3 kita menang. Tadi parameter, density plot, distribution function. Kita lihat sekarang kuantil-kuantil plot. Nah, kuantil-kuantil plot yang ketiga. Nah, ingat kuantil-kuantil plot tadi disebut dengan inverse dari
F besar atau inverse dari kumulatif. Nah, ini ada MU tadi kita ada bahas. Oke. Nah, kalau dia observationnya menggunakan GEV, sedangkan dia mengetes atau empirical menggunakan FF. Ingat FF tadi nih. Ini FF, sedangkan GEV tadi nih. Ini adalah rumus teoritikal, sedangkan FF hampiran dengan menggunakan I per N tambah 1. Jadi kita lihat, run kan kalau dia menghampiri garis lurus, berarti dia baik. Oke, kita lihat grafik. Nah, ini dia. Ini tadi yang kuantil model, ini yang kuantil FF. Ini kuantil model. Lumayan menghampiri suatu garis lurus. 4 kita udah menang. Kuantil plot, CDF atau cumulative density function, dan PDF plot probability density function. Nah, kalau mau cantik lagi, kita coba gabungkan ketiga gambar. Par and Pro, ingat cara menggabungkan itu adalah par and Pro, 1 baris 3 kolom. Kita coba run. Kita run kan. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini. Jadi hasil ini saja, kalau kita tulis riset artikel, sudah benang, kita sudah jadi. Kita tambah dengan theoretical, kita tambah dengan parameter, dan seterusnya. Sudah menang. Sudah luar biasa. Yang ini adalah yang di sebelah kiri, density probability density function plot atau PDF plot. Yang di tengah CDF plot, cumulative distribution function. Yang paling kanan kuantil plot. Jadi ketiga-tiganya menunjukkan bahwa GEV ini memang baik untuk memodelkan data amount extreme storm di stasiun Alor Malaysia. Udah jadi semua kok. Nah, yang terpaling penting adalah kita ingin mendapatkan bagaimana untuk 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, 50 tahun yang akan datang, 100 tahun yang akan datang. Ingat tadi F diganti dengan 1 kurang 1 per T. Kita runkan saja terus semuanya. Kita run. Kita lari ke konsol, kita coba buka XT1 berapa, XT1, oke, XT2, XT3, XT4. Nah, kita lihat. Dalam 100 tahun yang akan datang, nanti dia akan ketemu hujan ekstrim 299,292. Untuk 50 yang akan datang, 266,742. 10 tahun yang akan datang 104, 5 tahun yang akan datang 163. Nah, terjawab sudah apa yang mau kita ingin lakukan untuk pemodelan extreme amount storm ini. Kita lihat, kalau kita sudah tahu 200 tahun yang akan datang itu, ekstrimnya itu kira-kira 299,292, lalu upayakanlah membangun bendungan itu berdasarkan kepada informasi dari ahli statistik yang mengatakan hujan lebat nanti 100 tahun akan datang akan berlaku 299,292. Artinya usahakan bendungan itu mungkin dari materialnya atau teknik pembuatannya, yaitu orang yang tahulah, bukan kita. Kita hanya memberikan informasi saja. Woi, bilang 200 tahun yang akan datang tuh seperti ini loh hujan ekstrimnya. Ya, itu terserahlah mereka mau menggunakan atau tidak gitu ya. Kita hanya memberikan informasi itu begini. Daripada mereka membuat bendungan berdasarkan tahun-tahun sebelumnya, ya risiko sekali. Lebih baik membuat berdasarkan data yang dihasilkan oleh ahli statistik dalam mencoba melihat seperti apa hujan ekstrim di tahun
100 tahun akan datang. Ingat, teori kita berdasarkan storm tahunan, teori kita menggunakan GEV, teori kita dibantu oleh software R, teori kita dibantu dengan ekstrak storm. Saya Rado Yendra dari Rado Institute, undur diri dulu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.